Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are healthy and happy. Okay, in the meeting today, we will learn about syntax. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu syntax? Nah, kalau kalian belum tahu mengenai apa itu syntax, yuk simak video penjelasan berikut ini. Syntax. Apa sih itu syntax? Syntax is the study of sentence structure. Syntax merupakan sebuah studi atau ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai structure dari sebuah kalimat. Jadi, di dalam sebuah kalimat itu ada struktur yang berbeda-beda. Selain itu, kalimat itu juga bisa diterima ataupun tidak berterima. Maksudnya adalah, apabila kalimat tersebut strukturnya benar dan memiliki makna yang pas atau tepat, maka kalimat tersebut dapat berterima. Akan tetapi, jika strukturnya benar, tapi maknanya salah, maka kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak bisa berterima. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, di sini ada sebuah contoh. Ada sentence 1 and sentence 2. Dan sentence 1 itu berbunyi Jenny kills John, yang artinya Jenny membunuh John. Dan sentence yang kedua ada John kills Jenny, John membunuh Jenny. Jadi kalimat tersebut itu merupakan sebuah kalimat yang memiliki kata yang sama. Dua kalimat tersebut memiliki kata yang sama, yakni ada Jenny, John, dan kills. Ya, akan tetapi dua kalimat tersebut itu memiliki arti yang berbeda. Dan kalimat tersebut itu juga dapat berterima seperti itu. Jadi sintaks di sini adalah kita mengetahui struktur dari kalimatnya. Di sini kalimatnya itu sudah benar ya, kan, tetapi yang membedakan hanya subjeknya saja. Subjeknya yang membunuh siapa gitu. Jadi who killed who gitu. Jadi siapa yang membunuh siapa. Di sini seperti itu dalam kalimat ini. Oke, selanjutnya kita akan mengenal dan belajar mengenai syntactic categories. Setelah kita mengetahui apa itu syntax yang telah saya paparkan sebelumnya, maka sekarang kita akan belajar mengenai syntactic categories. So, what is syntactic categories? Apa sih syntactic categories itu? Syntactic categories are analytic tools. Nah, syntactic categories ini merupakan suatu alat analisis yang dapat kita pakai dalam menganalisis struktur kalimat. Nah, jadi sebuah kalimat itu kita bisa analisis menggunakan syntactic categories ini. Kemudian we classify word in categories. Nah, dan ini juga digunakan untuk melabeli kata. Jadi dalam sebuah kalimat itu pasti ada kategori-kategori kata yang berbeda-beda gitu. Nah, dalam sebuah kalimat itu memiliki beberapa kelas kata dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris itu sebenarnya banyak sekali ya kategori atau word classes. Akan tetapi kali ini kita akan memfokuskan pada 11 word classes saja ya di bawah ini yang telah terlihat di layar. Ada noun, pronoun, adjective, verb, determiner, numeral, lexical verb, auxiliary verb, preposition, conjunction, dan adverb. Nah, jadi kita hanya akan fokus pada 11 kelas kata tersebut. Nah, for example, di sini ada dua kalimat. Saya akan memakai kalimat yang pertama. Itu ada I like a cat.
I like a cat. Nah, di dalam sebuah kalimat ini terdapat 4 kelas kata. Ya, kita jabarkan terdapat 4 kelas kata, yakni ada I merupakan sebuah pronoun. Kemudian ada like yang merupakan sebuah lexical verb, merupakan determiner, dan cat merupakan sebuah noun. Nah, jadi seperti itu. Kita harus menjabarkan satu buah kalimat itu. Kita cari tahu satu kata itu termasuk kelas kata yang mana. Jadi seperti itu cara mencari sebuah syntactic categories. Nah, dalam syntactic categories ini kita bisa mengubah kata dalam sebuah kalimat asalkan masih dalam kelas kata yang sama. Semisal contohnya ada di kalimat yang kedua, she like a cat. Jadi tadi contohnya I pronoun diganti dengan she. She juga merupakan pronoun. Jadi I like a cat, pronounnya diganti dengan kata she. She like a cat. Another example, di sini ada kalimat I like a cat lagi sama, tapi yang membedakan di sini adalah pergantian noun yang terakhir. Jadi I like a cat, I pronoun like lexical verb, a determiner, dan cat yaitu noun. Jadi noun itu bisa diganti dengan dog. Noun di sini cat-nya diganti dengan dog. Kemudian kita juga harus berhati-hati nih dalam mengotak-atik sebuah kalimat. If I replaces a noun with a preposition, the sentence will become ungrammatical. Nah, jadi jika saya mengganti noun atau kata benda dengan preposition atau kata depan, maka kalimatnya akan menjadi tidak gramatikal. Nah, kita coba lihat contoh di bawah ini. Ada I like a cat. Nah, ketika cat-nya diganti dengan preposition, maka menjadi kalimat yang berbunyi I like an on. I like it on. Nah, di situ kan tidak gramatikal sekali ya, dan juga bahkan di sini kalimat ini tidak memiliki arti. Jadi tidak memiliki arti kalimat ini. Jadi seperti itu. Hati-hati dalam mengotak-atik sebuah kalimat, karena tidak semua kalimat dan tidak semua kategoris itu akan sama. However, sometimes replacing words of the same syntactic categories with each other may result in funny or strange meanings. Jadi terkadang mengganti kata-kata dari kategori sintaktis yang sama satu sama lain dapat menghasilkan makna yang bisa dikatakan lucu atau aneh ya. Maka kita coba lihat contoh di bawah ini. Di sini ada the car hit a tree. Nah, the car hit a tree ini kan kalimat yang sebenarnya sudah memiliki gramatikal yang benar dan juga arti yang benar ya. Akan tetapi jika tree di sini noun yang dari kata tree ini diganti menjadi pizza, apakah kalimat ini bisa memiliki arti yang sangat benar? Tentu tidak, karena the car hit the pizza. The car hit the pizza. Nah, apakah iya car itu bisa menabrak sebuah pizza? Itu kan artinya aneh ya. Masa car menabrak sebuah pizza, mobil menabrak sebuah pizza? Itu kan tidak mungkin seperti itu. Jadi mungkin bisa ya kalau misalnya kita jadikan mobil itu mobil mainan, tapi di sini kan dalam konteks yang benar-benar the real gitu, car-nya itu real. So the car hit a pizza itu benar-benar artinya itu sangat aneh seperti itu. Jadi memang benar-benar harus berhati-hati dalam mengubah sebuah kalimat
mengubah sebuah kalimat dari syntactic categories. Seperti itu. Jadi tree-nya ini noun diganti dengan pizza yang juga sama-sama noun, itu bukan salah, tapi memang aneh seperti itu. Jadi memang harus berhati-hati dalam mengganti sebuah kata. Selanjutnya, setelah kita belajar mengenai syntactic categories, maka selanjutnya kita akan belajar mengenai syntactic constituent. Apa sih itu syntactic constituents? Constituents is between sentence and word. So, konstituen itu berada di tengah antara kalimat dan kata. Nah, kita lihat dalam gambar yang telah ada di layar, maka konstituen itu berada di antara sentence and word. Jadi konstituen itu letaknya di tengah-tengah antara sentence dan word. Constituents is independent semantic units. Jadi, konstituen itu memiliki makna tersendiri. And then the next is the definition of constituents. Constituents are the intermediary level of structural organization between word and the sentences. Jadi, konstituen adalah tingkat perantara organisasi struktural antara kata dan juga kalimat. Constituents are a natural way of grouping of word in the sentence. Konstituen adalah cara alami pengelompokan kata di dalam sebuah kalimat. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Untuk lebih memudahkan kita dalam mencari sebuah constituents atau mencari konstituen dalam sebuah kalimat, maka lebih mudah kita menggunakan tree diagram atau diagram pohon. Nah, contoh di sini ada the boy planted the flower in the garden. Nah, the boy planted the flower in the garden ini merupakan sebuah sentence atau kalimat. Kemudian kita tarik garis 2 untuk mencari sebuah constituents-nya. Kita tarik garis 2 yang untuk garis pertama untuk kata kalimat the boy. Nah, kemudian untuk garis yang kedua untuk kalimat planted a flower in the garden. Nah, the boy dan planted a flower in the garden itu merupakan konstituen. Ya, karena kalimat tersebut itu terletak di antara sentence dan word. Nah, the boy itu bisa tarik garis lagi, tarik garis 2 lagi, yaitu menjadi the dan boy. Kata the dan boy ini merupakan word. Nah, untuk selanjutnya yaitu planted a flower in the garden. Itu bisa kita tarik 3 garis. Yang pertama untuk planted, yang kedua untuk a flower, dan yang ketiga in the garden. Nah, planted the flower in the garden itu juga merupakan sebuah konstituen. Kemudian a flower kita tarik garis lagi menjadi 2, yaitu a dan flower. Sedangkan in the garden kita bisa tarik menjadi 2 lagi, yaitu in the garden. Nah, the garden di sini juga kita bisa tarik lagi garisnya menjadi 2, yaitu the dan garden. Nah, untuk untuk kata-kata yang telah menjadi satu-satu itulah dinamakan dengan word. Nah, yang konstituen itu merupakan kalimat atau kata yang saya kasihkan di box warna biru tua. Nah, itulah yang disebut dengan konstituen. Jadi konstituen berada
atau terletak di antara kalimat atau sentence dan word atau kata. Nah, setelah kita mengetahui atau setelah kita menemukan konstituen dalam sebuah kalimat the boy planted a flower in the garden, maka di sini kita juga bisa menemukan atau bisa menentukan kategoris dari kata-kata yang telah dipecah dari kalimat the boy planted a flower in the garden. Jadi kata-kata yang di akhir-akhir ini bisa kita tentukan konstituennya, bisa kita tentukan kategorisnya. Nah, di sini ada kata the yang masuk ke dalam determiner, boy, noun, planted, lexical verb, a, determiner, flower, noun, in preposition, the determiner, dan garden merupakan sebuah noun. That's an explanation for me. I hope it will be useful for all of us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.